Nah, normal ini kan ya tadi sudah tak ceritakan dua dua apa antara khawatir dan semangat ya. Nah, Nah, ini khawatirnya memang ada, apalagi juga untuk keselamatan nah benar-benar. keselamatan guru pribadi juga kan harus benar-benar dijaga. Terus juga untuk para peserta didiknya juga kan kita juga memikirkan itu. Jadi nggak hanya cuman kita pribadi gitu loh, Nah, benar. yang ingin selamat ibaratnya gitu. Halo Lur, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TikTok Podcast dengan saya Ibnu Maulana Afandi. Oke Lur, malam ini kita ingin berbincang-bincang sedikit tentang hal yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan perbincangan itu yang sangat banyak perbedaan pendapat di sana ya. Oke, tentang apa? Tentang new normal ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari teman kita. Langsung saja, siapa dia? Ini dia. Saya Nah, Denny Hadi Siswanto, Mas Denny. bisa dipanggil Denny. Nah, Ya, pekerjaan saya guru, nah. guru SMA di salah satu SMA di Sleman. Oke, di Jogja ya. Di Jogja. Oke, siap. Oke Mas. Jenengan kan profesi guru ya, pengajar. Pak Guru eh ini kan sudah ada informasi bahwa ini udah mulai new normal. New normal itu berarti tandanya bahwa ada kebiasaan baru, kebiasaan maksudnya keseharian kita sehari-hari yang dulu eh, di pause gitu ya, ibaratnya di pause, kemudian sekarang boleh dilakukan kembali tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang berbeda ya. Nah, ini karena malam ini tema kita new normal itu sebagai semangat baru atau kekhawatiran baru. Nah, ini tanggapan jenengan tentang ini gimana, Mas? Sebagai seorang guru gitu. Kalau pandangan saya nih ya, Ah, ah, itu juga ada apa namanya? Khawatirnya. ah. Pertama khawatir, yang kedua juga ada semangat baru. Semangat barunya. Dimana kalau khawatirnya itu ya kan setelah beberapa hari ya beberapa bulan malah Ah, ah. hampir 3 bulan ini ada corona. Ah, benar, Nah, benar. COVID itu. Nah, itu kan jadi kita lebih apa ya seperti was-was itu. Was-was ya, benar. Apalagi kan kebanyakan dari sekolah siswa-siswa yang di sekolah saya itu bukan berasal dari asli rumah sini. Maksudnya bukan asli penduduk Penduduk sekitar. sana, Ya, benar. tapi pondok. Oh, Dan pondok. pondoknya itu tempatnya agak jauh gitu. Oh, Itu gitu. sekitar berapa kilometer dari sekolah. Dari sekolah. Nah, itu khawatirnya. Apalagi kan ini baru saja dibuka new normal. Ah, Tanggal benar. 31 Juli Ah, itu diadakan apa namanya sekolah biasa katanya. oh, sekolah Hanya biasa. saja jamnya itu di apa namanya di cut, Dikurangi ya. dikurangi ya. Dikurangi, benar. Yang biasanya sampai sore ini hanya sekitar 3,5 jam atau 4 mungkin seperti Oh, itu. gitu. Ya nanti bisa diotak-atik sama gurunya Oh, bagaimana gitu. caranya. Itu kalau misalnya semangat, tetap semangat karena apa? Selama kita ya, terutama saya ini Ya, kan benar. masih apa kalau untuk IT itu loh, Ah, untuk benar. IT-nya itu tuh kurang banget. Ah, Kurang banget menguasai untuk media-media pembelajaran, apalagi kan saya juga mengampu matematika. benar. Jadi kan itu butuh semacam IT atau media pembelajaran yang mumpuni Mumpuni, pada benar. saat COVID. Nah, Oh, ya, pada benar. saat COVID ini. Nah, di situ selama COVID ini saya juga apa ya namanya ya, kayak mengikuti pelatihan-pelatihan itu loh. Oh, gitu. Nah, pelatihan-pelatihan untuk ya bagaimana cara mengajar secara Online, online, benar. apa namanya, daring ini bagaimana. Hmm. Jadi setelah kita menunggu beberapa hari ada new normal nih. Ah, benar. Jadi kita masuk, nah itu semangat baru. Toh juga anak-anak juga mungkin sudah kangen ya Sudah sama kangen, guru-gurunya. Sudah kangen sama guru-gurunya juga. Sudah kangen dengan teman-temannya yang masih. Ini ini gurunya juga kangen mungkin ya, Benar-benar. kangen mengajar, kangen keadaan sekolah yang mungkin selalu rame kalau Ya, di benar, kelas ya, saya. ya. Apalagi tempat saya kan mayoritasnya putra, jadinya wah Oh, gitu. iya Oh, nggak kebayang kalau misalnya lagi gojekan ya, misalnya. Wah, benar-benar. ramainya minta ampun. Oke, Iya. berarti Dua sisi yang sebenarnya sama-sama ya, ada khawatirnya tetap, ada ininya semangat barunya juga tetap. Oke, Mas. Mesti ada perbedaan pembelajaran ya, Mas, dari yang dulu dan sekarang. Kalau ini kan sekolah bakal masuk kapan, Mas? Ada info-info nggak?
Kalau terakhir saya baca tadi dari grup, Nah, itu tanggal 13 Juli. oh 13 Juli sudah mulai aktif kembali. Normal istilahnya. New normal benar. Itu nanti sudah strategi apa yang bakal diberikan? Maksudnya kan dari satu kelas itu kan misalkan 30 orang, ya kan? Misalkan 30 orang dalam satu kelas itu dah. 30 orang itu kan biasanya satu bangku itu diisi 2 orang gitu. Nah, itu ada karena sekarang kan kita harus social distancing, harus menjaga jarak. Nah, itu ada ini enggak? Ada apa namanya? Ada ramuan-ramuan tertentu mungkin besok gimana gitu. Kalau untuk di sekolah saya, itu ramuannya ya istilahnya ramuan. Misalnya satu kelas 30, nanti di jam. Jadi ada jam Oh, gitu. sesi pertama, sesi kedua. Dibuat sesi. Iya, jadi kan kalau di anjuran atau di apa namanya surat edaran itu hanya 3,5 jam. 3,5 Jadi yang misalnya nomor absen pertama sampai nomor 15 Ya. itu di pagi. Ya, benar. 3,5 jam pagi itu sesi pertama, nanti setelahnya itu di siang. Oh, gitu. Untuk mata pelajarannya pun juga nanti bisa dikurangi banyak malah yang gitu. nggak dikurangi dikit tapi kurangi banyak soalnya Banyak ya, Mas ya. mungkin seperti itu. Oke. Nah, apa namanya? Kemudian jam pembelajaran, maksudnya kan dulu kan jam jenengan sekolah, maksudnya mengajar itu kan ibaratnya dari pagi sampai mungkin jam 2 siang. Besok ada pembatasan waktu nggak? Kalau untuk mengajar biasa mengajar ke siswa itu kemungkinan sebelum zuhur sebelum jam 12 itu selesai karena kan gitu. sesuai aturannya Oh, itu. gitu. Tapi kalau untuk guru mungkin ya sampai sore kadang sampai Oh, gitu. ya sebetahnya biasanya kan Oke. sebetahnya. Nah, kemarin kan sekolah diliburkan nih. Iya. Ya, benar ya. Sekolah diliburkan, kemudian guru-guru juga ikut diliburkan nggak sih? Nah, kalau misalnya diliburkan itu bukan diliburkan ya apa namanya ya, tapi belajar di rumah istilahnya. WFH ya, mungkin WFH WFH. work from home. Nah, kalau untuk gurunya itu tetap berangkat tetapi itu dibuat jadwal baru. Kalau istilahnya namanya jadwal piket. Jadi Jadwal piket. iya, satu hari itu yang piket ke sekolahan itu ada 3 sampai 4 guru saja. Oh, gitu. Nah, nanti yang lainnya kalau yang ada jam pelajaran itu bisa mengajar di rumah. Ada beberapa aplikasi sih yang apa bisa menunjang pembelajaran itu. Oh gitu, oke. Lebih ribet nggak sih Mas? Maksudnya dengan adanya pandemi itu cara jenengan mengajar itu lebih ribet nggak sih gitu? Kalau kalau saya pribadi itu sangat ribet. Sangat ribet. Ya, untuk pembentukan RPP-nya juga Ah. kan harus menyesuaikan keadaan benar. Covid RPP-nya. Terus pembelajarannya juga sesuai keadaan ya kita memakai aplikasi. Beberapa aplikasi sama media juga ada. Setelah itu misalnya dalam seminggu saya mengajar beberapa kelas, nanti dibuat laporan. Nah, laporan nanti dikumpul. Nah, buat laporannya itu juga kita masih agak ribet. Oh, malah. Wah, ribet banget. Tapi nggak apa-apa kan semangat gitu. Ya, benar-benar. Melatih. Nanti dari sana juga ada pengalaman baru ya. Iya. Oke. Kemudian kita mulai jenengan mulai masuk lagi tanggal 13 Juli. Insya Allah ya kalau nggak ada halangan ya, semoga nggak ada halangan. Dari sekarang pas pandemi kemarin, jenengan cara mengajarnya menggunakan? Kalau saya memakai aplikasi, ada yang Zoom, kadang ada yang grup WhatsApp. Itu kalau WhatsApp hanya beberapa siswa yang membutuhkan jam lebih gitu. Ya susah. Kadang pakai Google Map Google Form juga bisa. Nanti kadang ya sesuai biasa kalau misalnya ada ulangan, biasanya saya memasukkannya ke form dulu. Nanti di timer terus dikirimkan, nanti kan jadwalnya pengumpulannya kan feedback dari siswanya itu kan tak terbatas, bisa jam berapapun, yang penting hari itu juga dikumpulkan biar nggak numpuk tugas dari pelajaran yang lain. Oke, ini Mas, mengajar sekian puluh siswa itu kan susah ya menghandlenya ya. Maksudnya bertatap muka aja susah. Nah, dengan adanya maksudnya daring itu tadi, itu malah lebih susah atau enggak sih? Maksudnya menghandlenya mereka. Ya bener sih kalau misalnya untuk realnya ya. Pelajaran biasa tuh emang kita agak keteteran ya, soalnya kan banyak, apalagi kan hampir seumuran sama saya juga itu siswanya. Iya. Hampir seumuran. Nah, terus kalau yang untuk pas daring ini itu juga ribet. Tapi kita bekerja sama wali atau orang tua. Jadi wali itu juga mengawasi bagaimana anaknya untuk belajar hari ini bagaimana. Jadi sebelum pembelajaran itu
kita juga konsultasi bukan konsultasi, konfirmasi Konfirmasi ke ke orang wali. tuanya atau ke walinya, ini pelajaran ini monggo disiapkan, bantu mempersiapkan. Nah, nanti gitu. setelah itu pembelajaran biasa. Nah, normal ini kan ya tadi sudah tak ceritakan dua antara khawatir dan semangat ya. Nah, ini khawatirnya memang ada, apalagi juga untuk keselamatan guru pribadi juga kan harus benar-benar dijaga. Terus juga untuk para peserta didiknya juga kan kita juga memikirkan itu. Jadi nggak hanya cuman kita pribadi gitu loh yang ingin selamat ibaratnya gitu. Benar. Tapi kan juga ada warga sekolah lainnya yang seperti itu. Nah, info-info ya bukan info tapi kita cerita-cerita aja ya. Benar. Ini kalau saya pribadi selama ada pandemi ini juga dampak positifnya itu ada. Pertama, yang awalnya saya tidak paham tentang apa itu media pembelajaran yang berkaitan dengan IT. Nah, itu terutama itu. Jadi saya pribadi atau mungkin banyak Bapak Ibu guru lainnya itu lebih semangat untuk mempelajari atau mendalami bagian IT itu untuk lebih mudah di IT-nya. Besok kalau misalnya sudah masuk gitu loh kan nggak harus tatap muka pun bisa gitu loh. Tapi kalau bisa tatap muka biar lebih feel-nya dapat dalam mengajar. Nah, ini kan jenengan daring ya, online otomatis ya dari rumah. Nah, itu jenengan belajar medianya itu ada pelatihan tersendiri dari maksudnya dari dari sekolah jenengan atau dari dinas pendidikan atau jenengan belajar otodidak gitu, guru-guru itu. Ya, kalau untuk 1 bulan 2 bulan awal kemarin itu emang kita otodidak ya. Soalnya kan kaget biasanya kan langsung berhadapan sama siswa langsung. Nah, tiba-tiba apalagi tuh adanya info belajar di rumah itu pas seminggu sebelum UN loh Mas itu. Iya. Seminggu sebelum UN yang kelas 3 itu kan juga mungkin deg-degan ya yang siswanya bener-bener sinau itu bener-bener deg-degan. Tapi yang enggak mungkin juga sama deg-degannya itu. Terus tiba-tiba UN ditiadakan untuk tahun ini. Jadi kan ya sebagian siswa yang ada yang sedih, ada yang untung belum sinau. Jadinya kayak gitu. Nah, kalau untuk gurunya pribadi itu kan kita juga mungkin untuk minggu-minggu pertama masa Covid itu cuman ngasih tugas. Jadinya beberapa mapel itu juga hanya memberikan tugas. Misalnya saya matematika, kan pas tentang materi, pas juga tentang ada Covid ini. Jadi misalnya menghitung masa laju pertumbuhan Covid di DIY berapa, itu jadi antara materi sama keadaan nyata tentang Covid ini dijadikan satu. Dipautkan, ya disangkut pautkan. Nah, seperti itu kalau gitu. pribadi. Oke. Ini kan ada yang beda ya Mas. Kalau kita dulu kan yang namanya ada UN, kemudian ada ujian sekolah gitu ya. Nah, ujian sekolah tetap diadakan kemarin. Iya, kalau ujian sekolah tetap ada. Itu masih bisa paper based ya. Jadi belum online. Jadi sebelum UN itu sudah melaksanakan ujian sekolah, ujian praktik juga sudah. Oke. Kemudian UN-nya yang ditiadakan karena langsung kena pandemi kemarin ya. Ada nggak sih maksudnya keluhan dari keluhan dari siswa-siswanya, keluhan tentang kok UN ini malah nggak ada toh, padahal ya gimana pun walaupun UN itu menegangkan bagi siswa tapi kan ada feel tersendiri kalau ketika mereka ikut UN gitu ya. Iya. Kalau untuk bukan cuma siswa yang mengeluh ya Mas. Gurunya mungkin iya ya. Soalnya kan kita bicara tentang siswa dulu. Kenapa siswa mengeluh? Ya karena sebagian besar di sekolah saya kan ya siswanya itu benar-benar niat sinau gitu loh. Apalagi kan yang mata pelajaran yang benar-benar dianggapnya susah kayak dalam butik matematika, terus bahasa Inggris juga itu kan benar-benar harus kejar banget. Nah, itu setelah itu tiba-tiba hamin 7 hari ada berita bahwa UN ditiadakan. Nah, itu kan langsung ya mungkin pertamanya kan seneng langsung alhamdulillah yang buat story ditiadakan gitu. Tapi lama-kelamaan mereka bisa mikir dia udah belajar capek-capek tapi kok nggak jadi. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang bilang untung dong sinau. Jadi ya rasa sinau alhamdulillah UN rada dadi. Oke, misalnya bahasa Jawanya kayak gitu. Terus kalau untuk gurunya
guru dan warga sekolah ya, yang non siswa itu juga udah mempersiapkan jauh hari itu, menghabiskan tidak sedikit biaya gitu loh. Oh gitu. Jadi untuk mengadakan les di sekolah, terus kan ada namanya simulasi UNBK pakai komputer itu kan nanti kita juga ya mengorbankan waktu dan biaya juga. Nah, tiba-tiba kok yo ngepasti pas seminggu itu langsung ada kabar ditiadakan kan juga shock juga, kaget. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini udah sudah takdir mungkin. Udah jalannya. Ya, udah jalannya seperti itu. Kemudian dari ini kan udah mulai new normal. Kemudian ada nggak sih seliweran info-info mungkin dari orang tua siswa khususnya? Mbok jangan dimulai dulu. Ini maksudnya laporan dari orang tua siswa ke sekolahnya aja dulu. Mbok sekolah aktif jangan dimulai dulu karena ini masih musim kayak gini, belum selesai gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya ada ya 1 2 3 4 itu. 1 2 3 4 orang tua tuh ada. Karena kan mungkin orang tua tuh melihat tayangan di televisi tentang di WHO atau tentang peningkatan. Jadi setiap hari itu kan kasusnya selalu meningkat. Tapi kenapa kok udah dibuka gitu loh. Nah, kita kembali lagi kan untuk Jogja, untuk DIY, Bali sama apa itu yang satu lagi itu kan sebagai percontohan ya. Nah, jadi kan 3 itu kan jadi mau nggak mau kan harus percontohan yang normal gitu loh. Jadi kan kita juga satuan pendidikan atau sekolah kan harus mengikuti itu. Jadi kan dari dinas tanggal sekian masuk, tanggal sekian masuk, kalau tidak ya tidak. Jadi kita mengikuti itu. Tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Ini kan tadi jenengan bilang bahwa masih ada beberapa orang tua wali yang masih takut-takut untuk melepas anaknya pergi ke sekolah. Nah, misalkan keesokan harinya sudah mulai new normal dan sekolah sudah mulai dibuka kembali, terus ada siswa yang tidak masuk karena masih dilarang dengan orang tuanya. Nah, ini tanggapan sekolah gimana? Karena kalau dulu kita kan yang namanya kehadiran itu kan ya mempengaruhi kenaikan kelas. Nah, ini gimana besok? Kalau tanggapannya dari sekolah pribadi itu kan sebelum itu terjadi nih, kan kita juga buat surat edaran. Jadi itu boleh masuk tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi juga orang tua atau wali itu juga kayak diberitahu dulu bahwa boleh masuk, hanya saja tentang ditingkatkan lagi protokol kesehatannya itu. Itu juga kan kalau misalnya masuk tanggal 13 Juli itu kan awal tahun ajaran baru. Jadi mungkin mereka yang awal-awalnya masuk kelas 10 atau baru kelas 1 terus yang kenaikan kelas lah dari kelas awal-awal kelas 11, kelas 12. Jadi mungkin kalau biasanya nih biasanya kan untuk minggu pertama itu kan memang belum pelajaran. Jadi mungkin 1-2 hari bisa untuk evaluasi guru terutama, terus evaluasi sekolah dan mungkin untuk evaluasi dinas mungkin ya. Mungkin seperti itu. Berarti untuk surat edaran itu hanya memberikan edukasi ke orang tua, berarti edukasi ke orang tua bahwa ini itu memang seharusnya memang masuk, tapi walaupun masuk diberikan protokol kesehatan yang mungkin ditingkatkan gitu. Oke, Mas Guru, karena beliau juga masih seumuran ya. Kita panggilnya Mas Guru. Oke, Mas Guru, bolehlah diberikan pesan-pesannya untuk mungkin murid-murid yang di Indonesia, khususnya muridnya jenengan sendiri, mungkin nanti ada yang nonton, kemudian mungkin walinya juga ya, diberikan pesan tentang tentang masuk sekolah di keadaan new normal ini. Kalau pesan ada beberapa pesan sih. Pertama untuk murid itu tetap semangat, jaga kesehatan karena ini mau masuk sekolah lagi, jadi kita bertemu lagi ya, misalnya terutama untuk murid saya. Nah, itu dengan semangat baru dan harus tampil baru. Yang misalnya sebelumnya seperti ini, setelah masuk harus lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Untuk orang tua, tetap jaga kesehatan juga, tetap diawasi anak-anaknya. Jadinya bukan hanya guru yang mengawasi anak-anaknya, tapi orang tua juga mengawasi. Harus kolaborasi. Iya, dan untuk guru juga semangat karena ini awal peradaban baru mungkin. Peradaban baru, jadi
harus punya apa namanya semangat baru juga untuk beberapa model dan media pembelajarannya juga harus divariasi lagi biar anak-anaknya nggak bosan. Benar. Karena untuk menghadapi apa namanya generasi 5 apa ya namanya itu saya juga lupa itu pokoknya tetap semangat. Benar. Semuanya untuk semangat dan jaga kesehatan kalau ingin bepergian sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Ya, Seperti itu. Siap, terima kasih sekali. Oke, cukup sekian dulu kita cerita-ceritanya. Besok kita ketemu lagi mungkin kalau ada pembahasan baru. Terima kasih sekali Mas Denny sudah meluangkan waktunya ke sini. Oke, gitu dulu Seluruh. Kita sambung lagi mungkin dengan narasumber yang berbeda dengan tema yang sama. Kita ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian tentang video ini. Kemudian jangan lupa juga di subscribe ya jika kalian belum subscribe, agar selalu mengikuti updatean terbaru ya tentang video-video kita. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.